Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Abu Sama, SSTP MAP, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2023 di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Saya akan memaparkan proyek perubahan saya dengan judul Strategi Eksaminasi Publik dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Partisipatif, Anti Korupsi, dan Ramah HAM di Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Temuan mengenai produk hukum daerah yang bermasalah menarik untuk dicermati karena sebagian di antaranya menyangkut kepentingan publik atau hajat hidup orang banyak. Produk hukum daerah yang dilahirkan cenderung lebih bersemangat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melabrak sejumlah aturan yang lebih tinggi, mengesampingkan kepentingan rakyat atau tidak mengindahkan kelestarian lingkungan. Bahkan ditemukan produk hukum daerah yang lahir berpotensi menimbulkan korupsi atau dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Munculnya sejumlah produk hukum daerah yang bermasalah tidak selayaknya dibiarkan. Perlu ada tindakan untuk mencabut atau melakukan revisi aturan tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan pengujian atau evaluasi terhadap rancangan atau peraturan perundangan yang dinilai bermasalah. Mencermati permasalahan tersebut, maka gagasan yang diambil dalam rancangan proyek perubahan ini adalah strategi eksaminasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah yang partisipatif, anti korupsi, dan ramah HAM di Kalimantan Barat. Dalam melaksanakan proyek perubahan S-Asik ini, kami menempuh 12 milestone pada jangka pendek. Alhamdulillah ke-12 milestone tersebut telah kami selesaikan. Yang pertama adalah pembentukan tim efektif pelaksanaan proyek perubahan. Yang kedua adalah penyusunan rencana kerja. Selanjutnya adalah persiapan pelaksanaan penandatanganan MOU. MOU yang kami rencanakan terdiri dari 2 MOU. Yang pertama, MOU dengan Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Katulistiwa atau yang disingkat dengan TANJA, dan yang kedua adalah MOU dengan Komnas HAM. Milestone selanjutnya adalah rapat koordinasi dengan stakeholder eksternal. Milestone selanjutnya adalah penyatuan persepsi dengan stakeholder. Tentunya ini untuk stakeholder internal. Milestone selanjutnya adalah penyatuan persepsi dengan stakeholder eksternal. Ini juga guna memperkuat komitmen dari para stakeholder dan menyatukan persepsi para stakeholder terkait proyek perubahan S-Asik. Selanjutnya adalah penandatanganan MOU. Alhamdulillah bertempat di Singkawang pada saat Festival HAM telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan Komnas HAM, di mana salah satu isinya Komnas HAM akan membantu memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum yang partisipatif, anti korupsi, dan ramah HAM. Sebelumnya kita telah melaksanakan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Pemprov Kalbar dengan Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Katulistiwa, di mana isinya seperti yang dilaksanakan dengan Komnas HAM. Milestone selanjutnya adalah penyusunan rancangan peraturan gubernur. Setelah kami melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan, brainstorming materi muatan, kami melanjutkan dengan penyusunan rancangan peraturan gubernur yang kami beri judul Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Eksaminasi Publik dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Partisipatif, Anti Korupsi, dan Ramah HAM di Kalimantan Barat. Milestone selanjutnya adalah penyusunan pedoman strategi eksaminasi publik. Insyaallah kami akan menyelesaikan sebuah buku yang menjadi sebuah pedoman dalam melaksanakan eksaminasi publik guna mewujudkan produk hukum daerah yang partisipatif, anti korupsi, dan ramah HAM.
Milestone terakhir adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Project leader atau reformer selalu melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh tahapan milestone agar tidak ada milestone yang belum sempurna dilaksanakan atau bahkan justru tertinggal. Tentunya hal ini tidak terlepas dari monep yang dilakukan oleh coach dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang selalu memberikan kami bimbingan, monitoring, dan mengevaluasi capaian-capaian pelaksanaan proyek perubahan kami. Begitu juga dengan mentor dan teman-teman yang ada di tim efektif. Dalam melaksanakan proyek perubahan ini terdapat perubahan stakeholder, di mana sebelumnya mereka berada di kuadran laten, namun setelah pelaksanaan proyek perubahan mereka dapat digolongkan ke dalam kuadran promoters, yakni gubernur, asisten pemerintahan dan kesra, inspektorat, Bapeda, BKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, serta KPK. Nah, perubahan ini terjadi karena kami berupaya untuk meyakinkan kepada mereka bahwa proyek perubahan ini sangat dibutuhkan. Kami mencoba menyampaikan bahwa strategi eksaminasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah yang partisipatif, anti korupsi dan ramah HAM harus dilakukan. Begitu juga dengan yang sebelumnya berada di kuadran defenders, yakni Biro Pemerintahan. Setelah kami coba jelaskan, mereka sekarang menjadi pendukung untuk proyek perubahan ini. Manfaat dari proyek perubahan S-Asik itu kita bagi menjadi 3. Manfaat proyek perubahan ini bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah mengoptimalkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tentunya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah melalui eksaminasi publik. Nah, melalui pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah ini, maka kualitas produk hukum daerah akan semakin meningkat. Selain itu, dengan dilaksanakannya eksaminasi publik akan memberikan penegasan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku koordinator dalam penyusunan produk hukum di daerah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Terus yang kedua, manfaat bagi pemerintah kabupaten kota. Eksaminasi publik akan mempermudah pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum yang partisipatif, anti korupsi, dan ramah HAM. Sehingga produk hukum yang dihasilkan bukan hanya berkualitas dari aspek kewenangan, kemampuan daerah, serta legal drafting, namun juga syarat dengan nilai-nilai anti korupsi dan P5HAM. Nah, yang terakhir bagi masyarakat. Masyarakat mendapatkan haknya untuk berpartisipasi dalam membentuk produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan, namun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 3 mata pelatihan yang menjadi pilihan saya. Yang pertama adalah manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan dibutuhkan dalam sebuah instansi pemerintah untuk menunjukkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan manajemen pemerintahan di daerahnya masing-masing. Dalam implementasi proyek perubahan ini menjadi tantangan untuk menggerakkan sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam pencapaian tujuan. Terus yang kedua adalah mata pelatihan diagnosa organisasi terkait dengan pembentukan produk hukum daerah yang partisipatif, anti korupsi dan ramah HAM di Kalimantan Barat. Diperlukan sebuah diagnosa organisasi yang tepat, yakni eksaminasi publik. Terus yang terakhir adalah mata pelatihan kewajiban dan tanggung jawab negara. Peran negara dalam hak asasi manusia adalah ditempatkan sebagai pemangku utama kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan hak asasi manusia. Lebih lanjut, negara dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab memastikan dan menjamin terpenuhi kewajibannya tersebut.
Terdapat beberapa rencana pengembangan potensi diri. Jadi yang pertama terkait integritas. Terus yang kedua adalah pengembangan kerjasama. Nah, pengembangan kerjasama ini mungkin lebih tepat kalau kita istilahkan dengan kolaborasi ya. Jadi alhamdulillah proyek perubahan sendiri memang merupakan salah satu bentuk kolaborasi. Begitu juga dengan kerjasama yang selama ini kami lakukan, baik internal dengan pemerintah provinsi, maksudnya sesama perangkat daerah, maupun dengan pihak-pihak di luar perangkat daerah, termasuk masyarakat, pihak swasta, dan juga akademisi dan media massa. Nah, yang terakhir itu adalah mengelola perubahan. Pelajaran yang dapat saya ambil pada saat melaksanakan visitasi kepemimpinan nasional, waktu itu kelompok kami mengunjungi Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan, itu adalah bagaimana menjalankan pemerintahan melalui model kepemimpinan kewirausahaan yang mereka klaim dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan terkait sumber daya. Nah, melalui kolaborasi, maka percepatan pencapaian kinerja dapat mereka lakukan di tengah kekurangan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, maupun sumber daya keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Harrison M.Kes, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Saya Muhammad Bari, selaku PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Saya Dr. Anda Linda Purnama, MSI, Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Provinsi Kalimantan Barat. Saya Muhammad Dito Andrianto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Saya Putu Elvina, Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia. Saya Meli Yusnita, selaku Kepala Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat. Saya Ersa Trifitriasari, selaku Ketua Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Barat. Mendukung eksaminasi publik Dalam pembentukan produk hukum daerah Yang partisipatif, Anti korupsi Dan ramah HAM Di Kalimantan Barat. melalui proyek perubahan yang digagas oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, Saudara Abu Samah, SSTP MAP. Mari berkolaborasi mewujudkan Kalbar maju dan sejahtera. Kalbar rumah kita. Terima kasih telah menyaksikan video singkat kami. Mari bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembentukan produk hukum yang berkualitas demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Kalbar rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.